Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bersyukur hadir Allah yang telah memberikan kita kesempatan kesehatan sehingga kita bisa menyaksikan presentasi penjelasan terkait mind mapping eh, di mata kuliah perencanaan dan strategi pembelajaran olahraga. Salawat beserta salam tidak usah-usahnya kita ucapkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tanpa berpanjang lima, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Yandra 23087139. Saya salah satu mahasiswa di mata kuliah PSPO, Perencanaan dan Strategi Pembelajaran Olahraga. Kali ini saya akan menjelaskan terkait mind mapping materi-materi di mata kuliah Perencanaan dan Strategi Pembelajaran Olahraga. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan terkait perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran bukan sekedar perihal administratif, melainkan sebagai blueprint atau cetak biru, cetak biru atau rancangan bagi seorang guru. Nah, jadi perencanaan ini adalah proses sistematis yang dimulai dari menganalisis kebutuhan peserta didik, misalnya menganalisis tingkat kebugaran, menganalisis keterampilan dasar dan minat, lalu menentukan tujuan pembelajaran yang spesifik dan terukur. Contoh, siswa dapat melakukan passing dada basket dengan teknik benar 8 kali dari 10 kali percobaan. Selanjutnya, materi dipilih dan diurutkan secara logis. Contoh dari gerak dasar ke gerak yang kompleks. Metode pengajaran yang diterapkan itu biasanya demonstrasi, latihan berulang, permainan, dan penemuan terbimbing oleh guru yang bersangkutan. Serta instrumen penilaian dirancang itu bisa melalui penilaian proses, portofolio, tes keterampilan. Nah, dengan perencanaan yang matang, proses latihan dan pembelajaran menjadi efisien. Efisien di sini waktu dan sumber daya dapat digunakan secara optimal, serta dapat menjadi efektif juga. Efektif di sini berarti tujuan dari proses latihan dan pembelajaran itu tercapai. Dan yang terakhir itu terarah, sehingga menghindari latihan yang asal-asalan. Perencanaan adalah bukti profesionalisme seorang calon guru. Baik, selanjutnya yaitu pendidikan sebagai sistem sinergis untuk membangun manusia yang unggul. Baik, kebijakan seperti kurikulum, bisa kita sebut kurikulum Merdeka dan kurikulum yang lama, kurikulum K13, KTSP dan lain-lain, itu biasanya memberikan kerangka filosofis dan fleksibilitas. Kurikulum adalah turunannya yang berisi acuan kompetensi. Guru adalah pemain kunci yang menerjemahkan, yang mengartikan kebijakan dan kurikulum menjadi aksi nyata yang dilakukan di lapangan atau di kelas. Peserta didik adalah subjek utama atau objek utama keberhasilan pendidikan olahraga. Misal, untuk membentuk karakter disiplin, kerjasama, dan sportivitas, itu bergantung pada sinergi dari keempatnya. Contohnya, kurikulum Merdeka. Dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, ini memberikan ruang bagi guru, khususnya guru olahraga, untuk merancang proyek kolaboratif. Misalnya,
Guru olahraga dapat mengadakan turnamen kelas dalam dengan sistem panitianya adalah siswa itu sendiri yang tidak hanya mengasah keterampilan motorik, namun juga mengasah nilai karakter, kepemimpinan, dan daya saing. Jadi, peran guru ini sangat strategis dalam mewujudkan tujuan besar pendidikan nasional melalui media olahraga. Baik, kita lanjut saja ke taksonomi ya. Taksonomi pendidikan. Ini merupakan peta klasifikasi tujuan belajar. Baik, taksonomi pendidikan, atau biasa kita sebut taksonomi Bloom, adalah kompas bagi pelatih untuk merancang pembelajaran yang komprehensif atau menyeluruh. Tidak hanya sekedar gerak. Di dalam taksonomi Bloom ini, ketiga ranah bisa terintegrasi atau saling berkaitan. Ranah pertama itu ranah kognitif. Pemahaman tentang aturan permainan. Kognitif ini berupa pemahaman tentang aturan permainan, pemahaman perihal strategi, prinsip-prinsip biomekanika gerak. Misal, eh, guru dapat menanyakan dan nanti akan menjelaskan mengapa saat menendang bola posisi badan harus condong ke belakang. Nah, ranah yang kedua itu afektif. Afektif ini mengembangkan sikap sportivitas, menghargai lawan, dan kerja sama tim. Ini bisa juga mengembangkan sikap disiplin dan kepercayaan diri dari siswa yang bersangkutan. Ranah ketiga ini, yaitu ranah psikomotor. Di dalamnya ada penguasaan keterampilan gerak dari yang sederhana, misal lari atau jalan, hingga keterampilan yang kompleks seperti serangan dalam voli. Itu ada smash dan lain-lain ya. Kita bisa sebutkan. Nah, dengan mengklasifikasikan tujuan ke dalam ranah-ranah yang tiga ini, pembelajaran bisa menjadi terarah dan terukur. Tujuan instruksional yang dirumuskan taksonomi itu, taksonomi yang tadi dapat membantu guru dalam satu, merancang latihan yang bervariasi, dua, melaksanakan fokus yang jelas, dan yang ketiga, mengevaluasi kemajuan peserta didik secara menyeluruh, bukan hanya dari kemampuan fisik atau kemampuan geraknya saja. Baik, kita lanjut ke poin yang keempat, materi yang keempat, yaitu kompetensi dan perangkatnya. Kompetensi ini merupakan standar ya, dan perangkatnya ini digunakan untuk mengimplementasikan atau menerapkan standarnya. Baik, dalam dunia pendidikan, termasuk pendidikan jasmani, pendidikan olahraga, output atau hasil yang diharapkan adalah peserta didik yang kompeten. Yang kompeten di sini dapat menguasai sikap. Sikap bisa berarti bisa dalamnya ada jujur, tangguh, disiplin, dan lain-lain. Yang kedua, menguasai pengetahuan, baik itu tentang olahraga maupun kesehatan, maupun di luar dari itu semua, dari yang dua tadi. Dan yang selanjutnya ada menguasai keterampilan. Nah, di sini keterampilan itu bisa berupa motorik dari siswa yang bersangkutan. Nah, acuan dari kompetensi ini itu adalah standar nasional pendidikan. Nah, standar nasional pendidikan ini memuat di sana SKL atau standar kompetensi lulusan. Yang kedua itu ada KL, kompetensi inti, dan yang ketiga KD, kompetensi dasar. Itu yang ketiga ini merupakan rincian kompetensi masing-masing atau jenjang-jenjang kelas. Sebagai guru, guru kemudian menerjemahkan atau mengartikan, mentranslatekan ya, KD atau yang ketiga tadi menjadi dua dokumen perencanaan utama. Yang di sana ada yang kita sering dengar yaitu silabus. Silabus ini adalah garis besar program
pembelajaran dalam satu semester. Itu berisi kompetensi dasar atau KD, materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Yang selanjutnya itu dokumen selanjutnya yaitu RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Nah, RPP ini merupakan rincian prosedural untuk satu atau beberapa pertemuan. Nah, RPP ini adalah skenario ya, skenario yang disusun oleh guru sebagai sutradara dari aksi atau kegiatan belajar mengajar yang isinya itu adalah tujuan, langkah-langkah kegiatan, metode, dan alat penilaian. Nah, dengan mengikuti yang ketiga tadi, SKL, KL, dan KD, selanjutnya yaitu silabus dan RPP, maka proses pembelajaran olahraga akan sangat terarah, akan terukur dan berfokus pada pencapaian kompetensi siswa, bukan sekedar aktivitas fisik atau sekedar bermain-main saja di lapangan tanpa tujuan. Nah, yang selanjutnya itu adalah kemandirian, merupakan nilai tambah ya, ya dari output yang dihasilkan pendidikan yang ideal. Nah, salah satu profil utama peserta didik yang ingin dicapai itu adalah kemandirian. Kemandirian adalah kompetensi afektif tingkat tinggi. Nah, kalau bisa kita jelaskan dalam konteks kepelatihan, seorang pelatih itu tidak hanya mencetak atlet yang terampil, tetapi juga individu yang mandiri. Ini juga bisa guru mencetak jangan hanya siswa yang pintar saja, yang terampil saja. Ya, siswa tersebut juga harus bisa mandiri, bisa tanpa diawasi, bisa tanpa diarahkan oleh gurunya. Nah, proses kemandirian ini dibangun di lapangan olahraga. Itu bisa melalui pemberian tanggung jawab, seperti siswa tersebut menjadi kapten tim dan jadi PJ untuk merapikan alat. Pembiasaan membuat keputusan. Nah, cara yang lain adalah yaitu pembiasaan membuat keputusan cepat dalam permainan. Ini melatih decision making dan pengalaman menghadapi kemenangan dan kekalahan. Jadi, ketika siswa tersebut banyak pengalaman, banyak menelan pahit manis ya dari pertandingan, maka ia akan akan terbiasa dengan situasi tersebut. Seorang peserta didik yang mandiri akan memiliki inisiatif untuk berlatih lebih, mampu mengendalikan emosi saat tekanan ya, saat dalam tekanan dan percaya diri dalam mengambil keputusan taktis. Nah, peran guru adalah mendesain situasi tadi. Latihan tadi tuh bisa dibuat menantang eh, dan lebih memberikan kepercayaan seperti eh, dalam pertandingan nyata. Nah, guru juga itu sebagai pendamping, bukan sebagai pengendali penuh. Jadi, guru itu fasilitator, bukan diktator ya. Bu- Siswa tidak boleh eh, harus bisa mandiri, tidak bergantung kepada gurunya. Nah, yang terakhir dan nilai tambah yang kedua yaitu pendekatan saintifik. Nah, pendekatan ini adalah salah satu metode untuk mengaktifkan atau memberikan ruang untuk lebih berkontribusi di pembelajaran ataupun praktek. Nah, dalam olahraga, pendekatan saintifik ini mengubah paradigma ya atau pandangan orang lain. Pandangan orang lain itu biasanya guru menceramahi dan mendemonstrasi. Nah, anggapan orang lain itu kita rubah menjadi siswa itu bisa mengeksplorasi dan menemukan tanpa
tanpa harus dicarikan, tetapi tetap didampingi oleh guru. Nah, pendekatan saintifik ini bisa bisa dengan langkah-langkah yang pertama, mengamati. Kita bisa Guru bisa memberikan arahan untuk siswa tersebut mengamati video teknik dasar dan dan melakukannya dan demonstrasi dari guru atau pelajar lain. Nah, yang kedua, guru bisa menanya, bisa dalam pertanyaan, mengapa bola saya sering mengambung tinggi saat passing? Itu bisa dikoreksi oleh guru. Bagaimana cara meningkatkan akurasi tembakan? Nah, itu bisa juga ditanyakan oleh guru. Ditanyakan siswa siswa ke guru. Nah, siswa bisa juga kita arahkan untuk mencoba atau mengumpulkan data. Nah, siswa langsung mempraktikkan berbagai variasi gerak berdasarkan pertanyaannya. Jika dia bertanya dan ia melakukannya, maka ia akan dapat data bahwasannya eh, bahwasannya ketika dia melakukan saran atau jawaban dari gurunya, maka eh, maka gerakannya itu semakin membaik dan ada perubahan gitu. Selanjutnya yaitu kita bisa mengarahkan siswa untuk menalar dan mengasosiasikan. Nah, siswa dapat menganalisis hasil percobaannya